Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama-tama, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Yang kedua kalinya, sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pernah terpikir nggak, kenapa ada orang rajin puasa tapi akhlaknya masih sama? Masih suka gibah, masih suka marah, bahkan masih suka berbohong. Mungkin bukan puasanya yang salah, tapi cara kita memahami puasa itu yang keliru. Inilah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Bahwa jangan sampai kita mengira puasa hanya sekedar menahan haus, menahan minum dan makan. Puasa maknanya lebih dalam daripada hal tersebut. Sering kita memahami puasa hanya sebatas menahan lapar dan minum. Seakan-akan selama kita menahan hal tersebut dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, puasa kita telah sempurna. Padahal puasa jauh lebih dalam maknanya daripada itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan sampai puasa yang kita jalani, berjam-jam, bahkan berhari-hari, kosong dari nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan hanya menahan perut dari lapar, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh dari segala macam maksiat, segala macam perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita dijaga dari ghibah, dusta, dan kata-kata kotor. Mata kita dijaga dari melihat yang haram. Telinga kita dijaga dari mendengar segala macam keburukan. Hati kita dijaga dari segala macam iri, dengki, dan sifat-sifat tercela. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum. Artinya, puasa harus mendidik kita, mendidik akhlak kita, bukan hanya melemahkan fisik kita. Tujuan utama puasa sudah Allah jelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Takwa itulah tujuan puasa. Takwa yang membuat kita jujur meski sendirian, sabar tatkala diuji, dan kuat meninggalkan segala macam maksiat dikala ada kesempatan. Jika setelah kita berpuasa, kita masih ringan berbohong, masih mudah marah, masih berat meninggalkan dosa, maka patut kita pertanyakan pada diri kita sendiri, sudah benarkah puasa kita? Puasa adalah latihan pengendalian diri. Lapar mengajarkan kita empati pada fakir miskin. Haus mengingatkan kita betapa berharganya nikmat Allah. Dan menahan diri dari maksiat menjadikan kita
manusia yang lebih mulia. Maka jangan remehkan puasa. Jangan jadikan puasa hanya rutinitas tahunan, tapi jadikan puasa sebagai momentum perubahan dari yang lalai menjadi taat, dari yang lemah menjadi kuat, dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang jauh menjadi dekat, dari yang tidak pernah beribadah menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan puasa kita bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa yang menghidupkan hati, membersihkan jiwa, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.